saat ini aku tuh fokus untuk dapetin token BNB guys. Harga token BNB di saat ini guys ya, saat ini tuh artinya di saat turunnya aja itu harganya satu token BNB itu senilai 14 juta guys, 14.500.000-an lah. Oke guys, ini ada pertanyaan dari teman kita ya, dari Bang Juli Prasetyo. Katanya, Bang tolong bahas game Chainers, masih worth it gak ya? Oke guys, langsung aja kita mau jawab pertanyaan dari Bang Juli ya, yang menanyakan apakah game Chainers ini masih worth it atau enggak ya. Dan kali ini aku mau jawab langsung dan ada beberapa trik penting buat temen kalau mau cuan dari game Chainers ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Oke guys, jadi kalau ditanya apakah game Chainers ini worth it atau enggak ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ya tergantung dari POV ya guys. POV-nya seperti ini. Kalau kamu yang mencari token kripto gratis untuk cari pendapatan atau cari cuan gratisan, menurutku ini masih worth it ya guys untuk dimainkan sampai saat ini kayak gitu. Nah, tetapi bagi kamu yang sudah punya modal ya, artinya pakai duit gitu, sudah punya modal untuk berinvestasi atau ingin masuk ke dunia kripto, menurutku ya mungkin kurang cuan ya. Kenapa? Karena di sini itu kan hitungannya game ya guys. Kalau game itu berarti artinya kamu harus main ya. Kalau kamu punya waktu sih oke ya gitu. Tapi bagi kamu yang nggak punya waktu ya tentunya kurang oke gitu. Nah, solusinya kalau kamu punya duit di sini ya, kamu harus mainnya pakai yang berbayar guys. Kamu bisa belanja di sini dengan beberapa promosi dia. Misalnya kayak ini dia ada sistem land expansion, artinya kamu bisa memperluas ladangmu di sini ya dengan modal sekitar ya anggapnya $50. Kemudian kamu bisa beli paket-paket ya. Di sini ada farmer starter pack, kemudian kamu juga bisa beli booster yang lain di sini guys, dan macam-macam ya, terutama untuk automation kayak gini. Dan kamu bisa langsung mempercepat dengan naikin beberapa plot dan juga harus punya ini Pitolam ya. Di sini juga untuk mempercepat juga, tapi kan di sini harus pakai modal guys kayak gitu. Nah, jadi konsep dari game Chainers ini sebenarnya simple banget dan menurutku ya sangat mudah dimainkan dan cocok lah buat kita yang mungkin sebenarnya nggak punya banyak waktu, juga cocok sih kayak gitu ya. Karena apa? Gamenya ini kan konsepnya bercocok tanam guys. Kamu menanam sesuatu benih kayak gini, kemudian kamu bisa panen setelah nunggu beberapa waktu kayak gitu kan. Nah, ini cukup oke ya menurutku. Cuman di sini ada strategi khusus yang buat temen kalau mau lebih cuan gitu. Caranya gimana? Jadi penentunya nih guys, kamu harus selalu aktif ya. Selalu aktif itu artinya minimal sehari itu kamu harus absen ya. Kenapa? Karena kalau kamu absen, kamu akan dapat daily reward ya. Daily rewardnya cukup lumayan, terutama di sini yang biasanya aku tunggu-tunggu itu adalah dapat plot ya. Karena plot ini pengaruh banget buat kamu yang pingin menanam lebih banyak, meskipun yang didapetin ya common ya, levelnya tuh common kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada CFB juga lumayan, karena CFB ini berfungsi untuk membeli item-item di shopnya ini guys. Jadi ada beberapa item itu yang cuman musiman ya, dari reward kayak gini mungkin hanya sekali pakai, tetapi dia memberikan biopoinnya itu cukup banyak kalau ditanam. Kemudian ada yang lain tuh juga ada ini fertilizer ya, artinya untuk pupuknya ini mempercepat pertumbuhan, ini juga menurutku cukup worth it lah. Cuma kalau untuk yang kostum-kostum ini menurutku aku belum ngerti secara fungsinya, keuntungannya tuh apa gitu. Kalau zaman dulu bisa dijual guys ya, kalau sekarang ini kayaknya nggak bisa deh, cuman kayak semacam ya skin doang lah, bagus-bagusan doang kayak gitu ya. Kemudian di sini ada misi yang kalian juga harus selesaikan guys, baik misi daily ya, kemudian weekly dan monthly ya, kayak gini. Ini kalau bisa diselesaikan guys. Cuman ya kalau kalian bisa mampu cepat ya makin oke. Cuman aku beberapa ini kadang nggak pernah aku selesaikan juga karena ada syarat tertentu yang harus pakai modal juga guys. Nah, di sini misalnya ya, kamu untuk nanam yang butuh waktu lama misalnya kayak gini, ini kan butuh fertilizer ya, artinya pupuk. Nah, kadang pupuknya kan juga habis, apalagi aku ngandalin dari yang gratisan kayak gitu guys. Nah, seperti itu. Ini kalau bisa misi-misi ini diselesaikan. Nah, kemudian di sini kadang dia juga ngasih beberapa event kayak ini guys. Nah, event-event kayak gini, road to treasure ya, kayak gini ini juga menarik guys. Di sini kamu diminta melakukan aktivitas, misalnya membelanjakan minimal 1 CFB, kamu akan dapat EXP kayak gini kan. Kemudian menggunakan fertilizer kayak gini juga. Kemudian memenangkan Chainer Dream yang tembak-tembakan itu guys, itu dapat poinnya juga lumayan kayak gitu. Nah, keuntungannya kalau kamu ikut event-event ini, dia ngasih reward guys. Nah, misalnya ini ya, ini kan kalau bisa mencapai EXP ya di level 20, kamu akan dapat Marty MCS, apa nih bacanya, Marty MCS Wine ini ya, kayak apa nih, babi-babian ya, mungkin kayak gitulah. Cuman untuk level 1 kamu akan dapat ini ya, plot lumayan, dapat fertilizer. Teman bisa cek semakin tinggi maka hadiahnya juga makin mantap nih ya.
Di sini itu kayak konsepnya kayak mining guys ya. Jadi kamu bisa dapetin ini ya, biopoint kayak mining. Jadi semakin tinggi ya, ini untuk booster gitu guys. Karena penentunya tuh ini guys. Kalau kamu cek di bagian farming. Nah, di bagian farming ini guys, ketika kita memanen ya, memanen tanaman kita kayak gini guys. Selanjutnya kan kita jual ya guys. Jualnya tuh di sini di pool. Di sini kan ada CFB, ada POL, kemudian ada BNB ya. Nah, yang menarik dari game ini sebenarnya yang ditanya worth it atau enggak, menurutku masih worth it. Kenapa? Saat ini aku tuh fokus untuk dapetin token BNB guys. Kita hitung dulu ya, BNB itu harganya berapa. Nah, ini ya guys. Jadi kalau kita cek di coin market cap, harga token BNB di saat ini guys ya. Saat ini tuh artinya di saat turunnya aja, itu harganya satu token BNB itu senilai 14 juta guys. 14 juta 500-an lah. Nah, oleh karena itu di sini ya, di game chainer sini aku tuh ngejar guys untuk dapetin minimal lah satu token BNB saja. Makanya kalau kayak gini aku lebih fokus ke jualan di poolnya BNB kayak gini. Kita sell aja seperti ini. Jadi setiap kita menjual seperti ini guys, itu akan dapat juga biopoint. Nah, biopoint ini fungsinya untuk apa? Di sini untuk tier ya. Tiernya ini juga penting di sini. Jadi semakin tinggi levelmu ya, tiermu di sini guys, maka reward poolnya juga makin tinggi guys. Ya, perhatikan di sini misal ya. Kalau kamu level 1 ya, di sini kan cuman CFB 120, kemudian polnya cuman 8 dan BNB-nya 0,015. Sedangkan di level 2 tuh di sekian ini dan di level 3 sekian ini guys. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Ketika kita ya masuk jual gitu ya, aku jual di BNB kayak gini guys. Setiap per sesi ini itu kan kalau nggak salah per 3 jam atau per 4 jam ya, lupa aku. Itu akan dibagikan totalnya tuh 0,017 BNB. Artinya jika banyak orang yang masukin ke sini guys, itu akan dibagi berdasarkan proporsi dari panenan yang kamu jual di sini guys. Nah, contoh ya, per sesi ini ya, itu aku akan dapat dari total yang aku jual ini guys, aku akan dapatnya 0,00011185 BNB guys. Nah, ini strateginya. Jadi kamu harus lihat di mana yang sedikit orang masukin guys, jam-jam yang dimana orang tuh sedikit masukin di pool ini kayak gitu. Misalnya kamu mau fokus di BNB. Nah, kamu bisa juga cek juga di bagian pool ya, Polygon ini. Jadi reward poolnya udah dinaikkan ya. Ini sekarang jadi reward poolnya tuh 100 ya, lumayan juga. CFB di 1100 sekarang. Nah, kamu pinter-pinteran. Kalau kamu pingin upgrade ya fokus di CFB. Cuma kalau pingin di withdraw ya ke pool, karena yang saat ini BNB itu belum bisa di withdraw guys. Nah, untuk panduan yang Polygon ini, proses withdrawnya sudah aku bikinkan videonya juga, tutorialnya untuk menariknya seperti apa, kayak gitu guys. Nah, jadi strategimu kamu harus perhatikan ini ya, perbandingan gitu, setiap jamnya, kapan yang waktu yang sepi guys, orang yang sepi masuk di pool yang ini guys, misalnya di BNB kayak gini. Nah, ketika kamu poolnya itu sepi, ketika kamu jual, maka kamu kemungkinan akan dapat porsinya ini, BNB-nya juga makin banyak kayak gitu guys. Nah, kamu harus pinter-pinter di sini kayak gitu. Nah, kemudian trik lainnya, kalau kamu ingin lebih cepat lagi guys ya, memang kamu harus rajin menanam dan memanen kayak gitu. Dan kemudian kamu kalau mau tidur ya, pilih aja tanaman yang punya durasi waktunya lama guys. Misalnya kamu mau tidur nih ya, kamu cari aja yang di sini durasinya anggapnya kamu tidur berapa jam, 5 jam atau 8 jam ya, kamu cari aja kayak gitu. Misal ini aja lah 5 jam, ya udah aku klik 5 jam. Jadi kan manennya nggak sia-sia gitu sembari kamu nunggu kayak gitu. Kemudian selain kayak gini guys, kamu juga perlu memperhatikan ada event yang lain ya. Itu event apa bang? Eventnya itu dari Immutable, karena sekarang ini si channels ini kan masuk di ekosistemnya Immutable guys. Nah, kamu harus join karena kamu perhatikan ya, kalau kamu cek di sini di bagian mission ini guys, di sini itu kan ada yang hadiahnya bintang-bintang ini ya, poin-poin ini guys. Nah, poin ini fungsinya untuk apa sih bang? Poinnya ini berhubungan langsung dengan Immutable guys. Jadi di Immutable ini kamu juga bisa daftar, linknya juga aku udah sematkan guys. Jadi di sini ya, kamu perlu perhatikan strateginya. Di sini itu kamu harus selesaikan misi-misi yang setiap hari ya guys. Di sini untuk yang Chainers. Dan di Immutable ini kamu juga bisa dapat reward lain, yaitu token namanya IMX atau tokennya si Immutable itu guys. Nah, kamu selesaikan misi-misi, dan di sini tuh sebenarnya nggak cuman Chainers ya. Kamu bisa selesaikan misi dari game lain, misalnya kayak si Base Jump. Kemudian ada lagi di V-Lines ya kayak gini, terus ada di Triforce, game-game yang lain lah. Intinya ini nyelesain misi game, kamu juga dapat ini, tapi dapatnya poin ya, dapatnya yang gambar mahkota ini. Nah, fungsi gambar mahkota ini untuk apa? Nah, sebenarnya di sini guys, fungsi mahkota itu semakin banyak misi yang kamu selesaikan di minggu ini, yaitu dapat 433 ya poin kayak gini guys. Nah, poin ini menentukan dari key yang akan kamu dapat di sini. Nah, kalau di
yang warna abu-abu, kamu akan dapat yang kuncinya ini yang common. Nah, yang sekarang aku udah di posisi hijau kan, semakin banyak misi yang aku selesaikan maka kunciku juga akan naik nih guys. Nah, sekarang posisiku itu ada di sini guys, ada di uncommon. Kalau bisa naikkan sampai ke yang warna biru ini atau yang warna ungu inilah. Nah, kalau lebih hebat lagi kamu bisa nyelesain lebih banyak misi games dari beberapa games yang ada di Immutable. Bisa sampai ke yang legendary nih guys, yang warna orange ini guys. Nah, nanti di sini kamu akan dapat reward dari spin ya. Spin itu ketika kamu bisa buka kunci yang makin tinggi, maka mingguanmu itu juga bisa dapat kemungkinan reward yang makin besar. Dan setiap minggu, setiap hari Jumat itu akan diundi guys ya, akan dapat rewardnya seperti apa. Nah, di sini setelah misi undiannya selesai ya, kita bisa unlock lagi reward kayak gini. Kita akan tunggu aku dapat apa nih guys setelah minggu kemarin ya. Nah, ini ya aku dapat 400 game ya guys. Nah, jadi aku cuma dapat 400 game kayak gitu guys. Nah, kenapa kok 400 game? Jadi gini guys, triknya. Ketika kita cek dulu di sini di historiku guys. Kenapa aku dapatnya cuma 400 ya game-game kayak gini tapi aku pernah itu dapat token IMX. Ternyata guys, kalau kita perhatikan, kalau mau dapat token ini IMX itu setidaknya kita masuk di ini ya, rare atau yang epic ya, yang warna biru atau yang warna ungu guys. Jadi ya harus dalam seminggu itu kamu minimal masuk di yang ini guys, yang warna biru atau yang warna ungu lah. Minimal itu biar kamu bisa dapat tokennya, token si IMX ini guys, kayak gitu. Makanya udah kita klaim aja. Nah, selanjutnya kalau kamu mau join lagi ya minggu depannya ini, berarti kan minggu besok nih ya, mulai hari Jumat ini kita tinggal mengikuti dengan unlock ya, mendapatkan kuncinya itu dengan membayarnya pakai game. Nah, gamenya ini juga dapat dari channels, misi-misi ini juga dapat juga guys, kayak gitu. Makanya penting juga. Nah, sekarang aku mau dapetin kunci dan aku membayarnya dengan game ya. Gamenya itu teman bisa cek di dompet. Nah, ini kita langsung cek di sini juga ada di bagian reward. Nah, kamu bisa selesaikan dapetin game itu dengan menyelesaikan misi-misi harian nih guys, tugas harian. Misalnya suruh main play slime miner ini, kemudian play dice go, kemudian macam-macam ini ya, kayak posting di X. Dan nanti kamu dapat reward juga, itu kemungkinan ya dapat 10 kali kesempatan main spin. Nah, spin ini yang rewardnya bagus guys ya. Kita coba beli dulu di sini yang kuncinya ya dengan membayar 500 game. Nah, di sini dijelasin ya guys, common, uncommon, rare, epic, dan legendary. Nah, ini ya, jadi kamu harus menyelesaikan misi-misi ya selama sampai tanggal 18 ini, kemudian kita get a key for 500 nih guys. Nah, aku kan dapatnya uncommon ya guys. Ya udah, nggak apa-apa lah. Nah, kayak gini guys. Jadi nanti kita akan diundi. Nah, ini bisa dinaikkan lagi guys ya. Bisa dinaikkan lagi dengan kamu menyelesaikan banyak misi kayak gitu dari game channels atau dari game-game yang lain ya. Ini peringkat inilah penting banget guys. Nah, kemudian teman-teman kalau udah nyelesain yang ini tadi ya, udah menyelesaikan yang seperti ini, kamu juga harus klaim ya daily game kayak gini, lumayan dapat berapa nanti kayak gitu. Kemudian ini kamu selesaikan, selanjutnya kita bisa main spin guys. Nah, spin ini dari tugas harian tadi atau bisa dari mengundang teman juga bisa guys. Nah, ini kan ada warna-warnanya. Kalau warna yang abu-abu yang common, kamu kemungkinan cuma dapat game ya. Kalau warnanya yang mulai hijau ya, kamu bisa kemungkinan dapat gamenya juga makin banyak nih guys. Sampai 500, 100, bahkan 50 ya, seperti itu. Nah, kalau kamu bisa sampai naikin ke level yang biru ya, yang rare ya, yang rare tuh kamu bisa kemungkinan dapat yang satu token ini IMX dan 5 IMX dan 10 IMX. Nah, kalau kamu bisa sampai ke yang warna ungu minimal tuh $20 Apple, terus ini apa, $20 PlayStation kayaknya vouchernya atau apa, terus kemudian 50 token IMX dan setara ya, ini $25 Xbox kayak gini. Selanjutnya kalau bisa sampai ke yang level legendary yang warna orange ini guys, kamu bisa kemungkinan dapat Meta Quest, terus Switch ya, Nintendo Switch, dan juga Series X, serta ini ada PlayStation 5 guys. Nah, jadi penentunya itu ada di levelnya ini guys ya, level kuncinya itu ya. Kita terus bisa spin kayak gini karena aku di warna hijau ya, kemungkinan maksimal ya selain warna yang ini abu-abu dan juga nih langsung dapat yang 500 guys. Nah, kayak gini guys. Jadi makanya penting banget kamu selesaikan misi dan dapetin game juga. Ini gamenya kan untuk membeli juga ya guys, seperti itu. Nah, cuman ini aku biasanya spinnya aku kumpulin dulu. Karena apa guys? Kalau mau main-main kayak gini, mau main spin, setidaknya aku harus masuk dulu di sini ya, yang warna biru atau yang warna ungu ya. Setidaknya ke situ targetnya. Nah, teman-teman silakan selesaikan di sini beberapa games ya seperti ini, biar teman-teman tuh juga bisa dapat
kunci yang warna biru atau yang warna ungu, minimal seperti itu sih menurutku baru worth it. Dan ini bukti ya, di bagian balance ini teman-teman bisa cek ya, aku tuh udah dapat kurang lebih 12 token ya, 12 token IMX atau setara $3. Kenapa kok kecil bang? Ya karena satu ya memang kecil, dapatnya cuma dari reward. Kemudian di sini juga harga token IMX kan sedang turun guys, dan hampir semua token itu turun. Kamu bisa cek di sini harganya. Nah di sini di immutable guys, ya ini harganya per satu token Rp4.000 guys. Untuk saat ini ya, di kala market sedang turun juga, kamu bisa perhatikan harga token ketika mau jual. Nah seperti ini satu minggu atau kita cek semua nih, dia pernah tinggi segini terus naik terus turun lagi nih guys, seperti ini. Cuman harga pernah di angka berapa nih guys, di 44.000 ya harga per satu tokennya, pernah 50-an ribu juga pernah turun di 32, dan sekarang ini kemarin sempat naik di 14.000 ya per satu tokennya. Ya lumayan lah ya, karena ini game gratisan juga, kamu cuma menyelesaikan misi-misi dari Mutable dan juga bermain games dari game Chainers ini guys. Jadi menurutku ya, kalau ditanya apakah Chainers masih worth it, ya kalau aku pribadi selama ini masih gratisan guys, ya masih worth it aja. Cuman ya teman-teman harus pakai strategi ya, jangan cuman biasa aja. Kalau aku fokus dapetin plot sebanyak-banyaknya dulu, habis itu baru aku merge ya, aku gabungkan untuk jadi yang level lebih tinggi guys. Karena apa? Fokusnya. Nanti teman-teman kalau semuanya langsung di merge kan cuma dapat dikit. Padahal kan ada beberapa misi yang kadang tuh minta untuk masukin ke pool ya. Ke poolnya itu jumlahnya guys. Padahal kita kalau mau nanam lebih banyak biasanya kan kayak ini peach atau strawberry itu yang biasanya cepat ya untuk waktunya. Biasanya cuma 2 menit atau 4 menit guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys. Kalau ditanya apakah game Chainers ini masih worth it untuk tahun ini, ya menurutku masih worth it dimainkan selama ini masih gratis, dan kita mau ngejar dulu fokus di BNB ya. Kenapa di BNB? Ya karena BNB satu tokennya untuk hari ini saja itu harganya satu token BNB itu setara 14 juta rupiah guys. Meskipun ini cukup menyita waktu ya, tapi kan ya cukup gampang lah, cuman tanam kita tunggu nanti dipanen gitu doang dan masukin ke pool. Dan aku juga nggak pernah mikir juga sih, yang penting aku fokus saja di BNB poolnya. Nah teman-teman kalau mau fokus mau coba tarik ya paling gampang ke Polygon dulu ya, ke Pol ini. Dan kalau mau fokus dapetin ini banyak ya ke CFB dulu. Oke ya teman-teman, kurang lebih kayak gitu dulu. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman merasa kontenku ini menarik ya, bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman yang lain gitu. Semakin rame tentunya aku akan banyak update tentang game-game penghasil uang ya, kayak gitu. Nah teman-teman kalau mau daftar Chainers dan Immutable, linknya sudah aku sematkan di komentar atau di deskripsi kayak gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba dan ciao.